Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak-kakak dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali pada kegiatan ragam keterampilan kepramukaan bagi penggalang. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan suatu keterampilan kepramukaan. Untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Kiranya dapat diakhiri. Pada pertemuan kali ini, kita bahas tentang tali temali dan pioneering. Dalam tali temali, ada beberapa kompetensi dasar. Yang pertama adalah mampu menjelaskan perkembangan iptek dan keterampilan kepramukaan serta manfaatnya. Berikutnya, terampil dalam mengembangkan dan menggunakan iptek dan keterampilan kepramukaan serta manfaatnya. Berikutnya adalah standar kompetensinya adalah melakukan dan membuat ragam keterampilan kepramukaan bagi penggalang. Menyelesaikan persoalan-persoalan ragam keterampilan kepramukaan bagi penggalang. Dan yang ketiga, mengembangkan dan menggunakan ragam keterampilan kepramukaan bagi penggalang dalam kehidupannya sehari-hari. Sasaran dan tujuan: pertama, dapat membuat simpul-simpul. Yang kedua, dapat menyambung tali sesuai dengan fungsi dan gunanya. Yang ketiga adalah dapat menjelaskan fungsi dari masing-masing simpul. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan menyampaikan tali temali dan pioneering. Untuk itu kita awali dengan satu kali tepuk pramuka. Tali temali dan pioneering. Untuk mengetahui dasar-dasar tali temali dan pioneering, dapat membuat dan menggunakan simpul mati, simpul hidup, simpul anyam, simpul tiang, simpul pangkal, dan menusuk tali, membuat ikatan, serta menyambung dua tongkat. Untuk mengetahui dasar-dasar tali temali dan pioneering, yang pertama adalah kita harus tahu bahwa simpul itu adalah dalam materi kepramukaan, simpul merupakan bertemunya tali temali dan tali yang saling terikat. Contoh seperti ini. Ini adalah simpul. Dari dua ujung tali kemudian diikatkan. Berikutnya adalah simpul hidup. Simpul hidup gunanya adalah untuk mengikatkan tali pada tiang, tetapi mudah untuk dibuka kembali. Jadi diikat dua ini pada tiang dan dapat dibuka kembali. Caranya, lihat pada gambar video ini. Kita buat lingkaran tali, kemudian buat lagi di bawahnya, masukkan dalam lubang lilitan, ditarik sampai kencang. Ini adalah cara pertama untuk simpul hidup. Jadi bisa diperhatikan simpul hidup. Kemudian cara kedua dapat dilakukan sama, ikatan di lubang itu, ujungnya taruh di bawah lilitan, masukkan dalam satu lilitan tali, ditarik kencang. Ini adalah cara kedua membuat simpul hidup. Kakak-kakak, namanya simpul hidup, begitu ditarik, kemudian dilepas, mudah dilepas tanpa mengikat. Ini adalah simpul hidup. Selanjutnya simpul mati. Simpul mati gunanya adalah untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya dalam keadaan kering dan untuk mengakhiri suatu ikatan. Menyambung dua utas tali yang sama besar dalam keadaan kering dan mengakhiri suatu ikatan. Caranya, dua ujung tali taruh di atasnya, kemudian dililitkan. Berikut dilanjutkan dengan ujung yang satu di atas, kemudian seperti gambar, masukkan pada lingkaran di lilitan tersebut, tarik sampai kencang.
ini adalah simpul mati. Bisa dipahami? Berikut adalah simpul anyam. Simpul anyam gunanya untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besar. Kalau tadi sama besar, ini tidak sama besar dalam keadaan kering. Caranya adalah ujung tali, kemudian buat seperti gambar tersebut. Kemudian ukuran tali yang lebih kecil atau tidak sama dengan ukuran sebelumnya, masukkan dalam ikatan, lilitkan, masuk dalam himpitan tali yang kecil tadi. Kemudian kencangkan. Ya, dikencangkan, ditarik. Ini namanya adalah simpul anyam. Bisa dipahami? Kemudian ya, kita lihat itu. Di baliknya dalam satu lilitan, masuk di dalam ini. Berikutnya, anyam berganda. Anyam berganda sama dengan simpul anyam, namun di sini adalah dalam keadaan basah. Jadi untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besarnya dalam keadaan basah. Kalau yang tadi kering. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah buat seperti gambar pada simpul anyam yang sebelumnya. Kemudian ujung tali yang lebih kecil ukurannya, masukkan di lubang ini, buat simpul anyam. Untuk menjadikan simpul anyam berganda, tambahkan lilitan itu, masukkan lagi ke lubang himpitan tali yang ukurannya lebih kecil. Ini adalah simpul anyam berganda atau simpul anyam ganda. Ya. Seperti gambar bisa kita lihat begitu. Berikutnya adalah simpul pangkal. Gunanya untuk memulai ikatan, mengikatkan tali pada tiang dan membuat tandu. Simpul pangkal ini bisa dimulai atau dipakai untuk awal membuat tandu. Caranya, ambil tongkat, ini cara yang pertama. Kemudian ujung tali, buat lingkaran, seperti gambar, buat lagi taruh di bawahnya. Ya, di bawahnya, sehingga ada dua lingkaran, masukkan tongkat yang akan menjadi diikatkan tali tersebut. Ini adalah simpul pangkal. Cara yang kedua, ambil tongkat, kemudian tali, masukkan di atasnya, lilitkan melingkar, masukkan ke lilitan yang kedua ini, seperti gambar bisa kita saksikan. Ini adalah juga simpul pangkal. Bedanya yang tadi itu membuat ikatan pada tali dulu, kalau ini langsung dengan tongkat. Berikutnya, simpul jangkar. Gunanya adalah untuk membuat tandu, menalikan pasak, ditalikan pasak, mengikat cincin, dan menarik balok. Ini adalah simpul jangkar. Bagaimana cara membuat simpul jangkar? Caranya adalah ambil tongkat, kemudian ujung tali, lilitkan pada tongkat, diputar dalam satu lilitan tersebut, taruh bawahnya, kemudian masukkan lagi ujung tali pada lubang yang ada di tongkat. Tarik yang kencang. Ini adalah simpul jangkar. Cara yang kedua sama, hanya bedanya kalau yang tadi melilitkan, sekarang enggak. Kita membuat lengkungan pada tali, kemudian masuk dua lubang, masukkan ujung tali itu pada lilitan tongkat, kemudian tarik. Hasilnya sama. Silakan kakak-kakak bisa memilih cara yang mana, cara yang pertama atau yang kedua. Selanjutnya adalah simpul kembar. Simpul kembar gunanya adalah untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya dalam keadaan basah maupun licin. Jadi ini gunanya untuk menyambung dua utas tali.
baik itu basah maupun licin. Caranya adalah dari ujung tali dan ujung tali kedua diletakkan sejajar. Ya, seperti itu. Setelah itu, ujung tali yang pertama lilitkan pada ujung tali kedua. Bisa dilihat, buatlah simpul dengan cara yang menghimpit tersebut seperti simpul hidup. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada ujung tali yang kedua, lilitkan seperti halnya membuat simpul hidup. Kemudian tarik yang kencang, ya, tarik keduanya dengan kencang pula. Ini adalah simpul kembar. Kakak-kakak, selanjutnya adalah simpul tambat. Simpul tambat gunanya adalah untuk menarik atau menyeret balok, menambatkan tali pada tiang, dan memulai ikatan. Jadi sekali lagi simpul tambat adalah untuk menarik balok atau menyeret balok. Caranya adalah yang pertama, ambil tongkat, kemudian tali, pada ujung tali, lilitkan pada tongkat seperti itu, terus melilit, ujung talinya melilit pada tali yang melingkari pada tongkat seperti gambar, 1 atau 2, paling enggak 2 atau 3. Kalau 1 saya kira kurang kuat. Itu adalah simpul tambat. Cara yang kedua, kakak bisa melakukan buat lengkungan pada tali, kemudian putar seperti gambar, ya. Hasil putar dililitkan, lubang yang lilitan tadi masukkanlah ujung tali berikutnya, kemudian ditarik yang kencang. Hasilnya baik cara satu maupun cara kedua adalah sama. Inilah kakak-kakak simpul-simpul dasar pada teknik kepramukaan pada pertemuan kali ini. Berikutnya, tugas kakak adalah buatlah salah satu miniatur. Seperti contoh di bawah ini, ada membuat menara kaki 3, membuat tiang bendera, tandu, maupun gapura. Pilih salah satu dan buatlah miniatur tersebut. Tuliskan alat dan bahan yang dibutuhkan, kirimkan videonya ke kami dengan langkah-langkah pembuatannya. Sekali lagi untuk tugas dan tagihan, buatlah miniatur. Kakak boleh pilih salah satu. Dari contoh ada 4. Boleh membuat menara kaki 3, tiang bendera, tandu, atau gapura. Pilih salah satu. Berikutnya, untuk mengakhiri, tetap sebagai pesan kami, cegah penularan COVID-19. Ingat kembali penerapan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Kiranya bisa diakhiri. Terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.